Harga minyak sawit mentah crude palm oil CPO mulai merangkak naik. Namun, kenaikan tersebut belum diikuti oleh membaiknya harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit di tingkat petani. Harga CPO naik tipis di sesi awal perdagangan pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Melansir Refinitiv, pukul 9.46 waktu Indonesia Barat, harga CPO diperdagangkan di posisi Rp3.736 Malaysia per ton atau menguat 0,43%. Harga CPO hari ini jauh lebih baik dibandingkan pada pertengahan Juli di mana CPO menyentuh level Rp3.500 Malaysia per ton. Sementara itu, berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, harga TBS kelapa sawit untuk periode 1 sampai tanggal 15 Juli tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.614,20 per kilogram untuk umur tanaman 3 tahun. Harga TBS untuk umur tanaman 5 tahun ditetapkan sebesar Rp1.732,14 per kilogram. Harga tersebut terus turun dibandingkan yang ditetapkan pada 16 sampai tanggal 30 Juni tahun 2022. Pada periode tersebut, TBS kelapa sawit untuk umur tanaman 3 tahun sebesar Rp2.070,34 per kilogram sementara untuk umur tanam 5 tahun sebesar Rp2.221,50 per kilogram. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung, mengatakan rendahnya harga TBS kelapa sawit lebih disebabkan ketidakinginan pabrik kelapa sawit PKS membeli dengan harga yang lebih tinggi. Isunya ini dibuat seram. Tidak ada ekspor CPO dan turunannya. Padahal ada ekspor di Mei, Juni dan Juli. Namun, frame yang dibangun adalah ekspor tidak lancar untuk membuat petani sawit terpuruk, tutur dalam acara dialog dengan tema, Percepatan Ekspor CPO, Antara Usaha dan Realita, Senin pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Apkasindo, menuding rendahnya harga tandan buah segar TBS. Sawit merupakan ulah pengusaha yang menghembuskan isu tidak lancarnya ekspor meski pungutan ekspor PE, minyak sawit mentah CPO, dihapus. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan ekspor CPO sejatinya tidak menurun drastis. Dia merinci menurut data Kementerian Keuangan, sampai tanggal 23 Juli tahun 2022 ekspor CPO sudah berlangsung 1,3 juta ton atau 47% dari tahun lalu sebesar 2,77 juta. Artinya apa? Ekspor lancar gak jelek-jelek banget. Tapi frame ekspor tersendar, ini untuk membuat harga TBS terpuruk harganya, ujar Gulat dalam diskusi virtual Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Dalam paparan Gulat, pada bulan April tahun 2022 ekspor CPO sebesar 2,58 juta ton, turun 20% dari tahun lalu di bulan yang sama. Bulan Mei ekspor 1,01 juta ton atau turun 67% dibanding Mei tahun 2021. Tetapi bulan Juni ekspor mencapai 2,51 juta ton atau naik 28% dari bulan Juni tahun lalu. Namun, kata dia, harga TBS tetap terpuruk. Hal itu diakibatkan, kata Gulat, pihak eksportir terus mendengungkan isu bahwa ekspor terhambat untuk menjatuhkan harga TBS. Kemudian, perusahaan refineri atau pemurnian minyak sawit membeli harga CPO ke perusahaan kelapa sawit PKS, dengan harga murah. Refineri akan membeli CPO dari PKS yang tidak punya jejaring untuk ekspor seperti Pak Sahat bilang tadi, mau gak jual Rp8.000 per kilogram CPO dan selanjutnya PKS karena cuma dibeli Rp8.000 maka akan nendang lagi ke petani TBS, nya dibeli Rp1.100. Semua ini berdampak sistemik, ujar Gulat. Menurut Gulat, dengan dinolkannya PE menjadi 0, seharusnya TBS petani naik Rp1.000 per kilogram. Faktanya, TBS kami hanya terdongkrak Rp250. Hitungan kami dikonversikan ke TBS kami sebesar Rp1.000. Harusnya harga TBS kami Rp2.450 per kilogram jika dikurangi beban pungutan ekspor sebesar $200 per ton, ungkap Gulat. Sebelumnya, PLT, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia DMSI, Sahat Sinaga mengatakan tarif pungutan ekspor dihapus tidak ada hubungannya dengan peningkatan ekspor CPO. Sering merasa malu, kalau Republik ini beranggapan ketika tarif 0 PE naik. Hubungannya apa? Kayaknya perlu dilihat. Ekspor itu akan menggelinding jika model DMO yang ribet ini dihapuskan, ujar Gulat dalam acara tersebut.